Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat pagi. Semoga kalian semua senantiasa dilimpahi kesehatan, juga semangat untuk terus mengerjakan berbagai macam aktivitas yang saya yakin sudah menunggu di depan mata ya. Untuk tema perkuliahan kita kali ini di mata kuliah fisika dasar ini, yaitu tentang hukum 2 dan 3 Newton ya. Ini merupakan lanjutan daripada perkuliahan kita sebelumnya yang membahas tentang bagaimana konsep dasar dari hukum 1 Newton. Terima kasih atas partisipasi kalian. Mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa menurut Newton semua benda di alam ini pada dasarnya memiliki sebuah kemalasan ya, atau rasa enggan ya, walaupun mereka tidak punya perasaan karena mereka adalah benda-benda mati ya, tapi kita bisa bayangkan begitu. Jadi semua benda ketika dia diam itu enggan untuk atau tidak mau atau akan punya kecenderungan untuk terus diam. Nah, sebaliknya benda yang sudah bergerak maka dia punya kecenderungan untuk terus bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut ya. Jadi benda yang diam dia bisa menjadi bergerak, atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap itu bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat, dilambatin, ditahan gitu ya. Atau sebaliknya juga bisa berhenti, dan yang terakhir bisa berubah arah ya, kalau diberi sebuah gaya dari luar. Nah ini ya, ini hukum 1 Newton yang sudah kita pelajari kemarin ya, yang disebut dengan hukum inersia ya. Inersia itu ya kita bayangkan aja sebuah kemalasan untuk berubah pada posisi geraknya ya, itu ya. Yang paling mendasar dari konsep Newton adalah dikenalkannya istilah gaya oleh Newton ya. Karena gaya ini memang teori asli dari Newton, maka akhirnya satuan dari gaya itu adalah Newton. Hukum inersia pada hukum 1 Newton. Nah, sekarang untuk pembahasan di tema kita hari ini, kita akan membahas hukum 2 dan hukum 3 tentang gerak. Bagaimana hukum 2 tersebut ya? Jadi ketika ada sebuah benda yang diberi gaya sehingga dia punya potensi untuk berubah posisi atau kondisi geraknya dari diam menuju bergerak, atau dari bergerak dengan kecepatan yang tetap itu akan mengalami percepatan atau perlambatan ya. Nah, kalau diberi gaya kan akan mengalami seperti itu ya. Pada hukum 2 Newton memberi penjelasan lebih lanjut tentang seberapa besar gaya yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk mengalami perubahan posisi gerak tersebut ya. Itu yang akan dibahas pada hukum 2 ya. Misalnya begini, ada sebuah benda atau ada sebuah meja yang diam. Nah, kemudian hendak kita dorong. Nah, pertanyaannya, berapa besarnya gaya? Seberapa besar gaya itu? Seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda tersebut? Nah, Newton berdasarkan penelitian-penelitiannya, eksperimen-eksperimennya, itu akhirnya menetapkan bahwa jumlah gaya atau resultan gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan kepada benda ya. Percepatan itu artinya perubahan kecepatan dari tidak bergerak menjadi bergerak, atau dari bergerak dengan kecepatan tertentu menjadi berubah kecepatannya. Jadi resultan gaya atau jumlah gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan itu adalah sebanding dengan nilai percepatan itu dikali dengan massa. Nah, ini menurut Newton seperti itu. Mari kita pahami dulu apa maksud daripada
equation ini ya. Jadi rumusan ini apa maksudnya? Jadi begini. Jadi berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan Newton, dan kita juga bisa memahaminya dalam kehidupan sehari-hari, itu menunjukkan bahwa massa itu memiliki suatu poin penting ya. Dia sangat penting untuk menentukan seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya atau menghasilkan percepatan pada benda tersebut, gitu ya. Jadi kita bisa ambil contoh, saya hendak mendorong sepeda motor, sedangkan teman saya mendorong mobil, yang kedua-duanya sama sedang tidak menyala ya. Jawabannya lebih mudah mana, lebih besar mana, lebih kecil mana gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan kedua kendaraan tersebut? Tentu jawabannya adalah sepeda motor ya. Kenapa? Karena massanya. Jadi ini kita bisa ambil pemahaman di situ ya. Semakin besar massa, maka resultan gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan pada dia itu semakin besar ya. Makanya Newton akhirnya membuat sebuah rumusan resultan gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan percepatan pada benda-benda itu sebanding dengan percepatan dikali dengan massa benda tersebut. Nah, itu ya. Selain massa, jadi percepatan juga berpengaruh di situ ya, tentang seberapa besar gaya yang dibutuhkan. Saya ambil contoh begini. Untuk mendorong sepeda motor tadi, antara mendorong sepeda motor hanya agar dia bergerak dengan lambat, dengan mendorong sepeda motor dia bisa cepat bergeraknya, tentu kita butuh tenaga lebih besar, kita butuh gaya lebih besar untuk mendorong sepeda motor tersebut agar memiliki kecepatan yang tinggi atau mengalami percepatan yang besar. Jadi percepatannya juga berpengaruh pada resultan gaya tersebut. Ini juga bisa dibalik ya. Percepatan benda itu sama dengan gaya dibagi massa ya. Jadi percepatan dari benda itu setara dengan jumlah gaya yang diberikan per massa benda tersebut. Nah, itu ya, itu bisa dibalik rumusan tersebut. Tapi saya berharap dari penjelasan ini kalian bisa lebih paham ya. Kita ambil contoh yang mungkin lebih contoh yang lain maksudnya, yang mungkin lebih jelas lagi. Di gambar tersebut kalian bisa amati seorang anak perempuan sedang mengayuh sepeda ya. Jadi dia mengayuh sepeda agar sepeda tersebut mengalami percepatan dari diam menuju bergerak. Atau misalnya dari sudah bergerak tapi dia ingin tambah lagi percepatannya. Maka tentu saja anak perempuan ini memberikan gaya pada sepeda tersebut. Nah, seberapa cepat, seberapa besar percepatan sepeda itu tergantung pada massa dari si sepeda ditambah dengan juga anak perempuan itu tadi. Kenapa? Karena kan dia naik di atas sepeda itu. Nah, ternyata pada kasus tersebut si anak perempuan tidak hanya sendiri dia, gaya otot yang dia miliki ternyata tidak hanya sendiri mengayuh sepeda. Ternyata anak perempuan itu dibantu oleh angin ya. Jadi kebetulan saat itu ada angin yang arahnya itu sama dengan arah sepeda ya. Maka resultan gayanya itu gaya otot ditambah dengan gaya dari angin. Itu yang disebut dengan resultan gaya. Jadi pada kehidupan nyata, peristiwa sehari-hari, seringkali suatu sistem, seringkali suatu benda bergerak tidak hanya dipengaruhi oleh satu gaya ya, tetapi dipengaruhi oleh beberapa gaya yang berlainan ya. Nanti kita harus betul-betul teliti mengamatinya. Kalau pada contoh tersebut, karena anak perempuan itu dibantu oleh angin, maka gaya otot yang dia berikan pada sepeda tidak terlalu besar, karena ada bantuan tambahan daripada
angin yang arahnya sama dengan arah sepeda. Jadi di sini arah berpengaruh ya. Arah menunjukkan apakah gaya itu saling menguatkan, dijumlahkan ya, atau gaya itu saling berlawanan gitu ya, akhirnya dikurangi nantinya. Nah, kasus ini terjadi apabila ternyata di suatu tempat arah angin berubah, justru berlawanan dengan arah sepeda, maka akhirnya si gadis atau si anak perempuan itu membutuhkan tenaga otot, gaya otot yang lebih besar lagi daripada yang seharusnya. Kenapa? Karena ada gaya angin yang bekerja berlawanan, yang justru menghambat kecepatan daripada sepeda dia. Itu yang namanya yang disebut dengan resultan. Resultan itu bukan hanya sekedar menjumlah secara langsung, tetapi menjumlah dengan memperhatikan arahnya. Nah, karena memang ternyata gaya ini adalah besaran vektor ya, yaitu dia selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah, dan arah itu berpengaruh terhadap operasinya nanti ketika apakah harus dijumlahkan, dikurangi, dan lain sebagainya. Pada kasus tersebut, makin berat sepeda, makin besar massa sepeda, dan kecepatan yang diinginkan, maka makin besar resultan gaya yang dibutuhkan, gitu ya. Apabila anak tersebut, anak perempuan itu tadi ingin cepat nyampe ke tujuan, maka dia kan butuh percepatan yang tinggi ya, sepeda yang melaju lebih kencang lagi. Maka dia harus menambah gaya ototnya. Dia harus menambah lagi gaya pada kayuhannya sehingga kecepatan bisa ditambah. Jadi seperti itu. Seberapa besar resultan gaya yang dibutuhkan itu tergantung dari massa plus seberapa besar percepatan yang diinginkan, seberapa besar percepatan yang terjadi. Nah, itu ya. Jadi itu contoh daripada bagaimana hukum 2 Newton. Di sekeliling kita sehari-hari tentu kita sering melihat contoh-contoh yang lain. Ya, intinya adalah pada benda-benda yang diberi gaya sehingga dia mengalami percepatan, baik itu positif, artinya menjadi lebih cepat, ataupun negatif, menjadi lebih lambat. Maka di situ akan berlaku hukum 2 Newton. Hukum pertama juga berlaku karena ketika itu dipercepat dari kondisi diam, maka kan harus melewati masa inersianya ya, harus melawan inersia dari benda tersebut. Contoh yang lain, misalnya Anda berlari di situ ya, maka berapa resultan gaya yang dibutuhkan untuk menambah kecepatan ya daripada lari Anda ya? Ya tentu saja resultan gaya yang dibutuhkan untuk seorang yang ingin berlari lebih cepat lagi adalah sebanding dengan percepatan. Jadi percepatan yang diinginkan, percepatan yang terjadi plus massa. Massa siapa? Ya massa orang tersebut. Semakin gemuk orangnya, ya tentu saja resultan gaya dibutuhkan semakin besar. Makanya memang kalau kita melihat orang-orang yang tubuh besar, tentu saja larinya akan menjadi semakin lambat ya. Kenapa? Karena untuk lari dia butuh gaya otot. Untuk mempercepat geraknya, gaya otot atau resultan gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan itu ternyata jauh lebih besar daripada orang yang tubuhnya mungkin standar. Nah, itu ya. Itu contoh lain yang mungkin kalian lebih paham lagi. Mengapa akhirnya orang dengan tubuh yang kurus, tubuh yang standar, dengan tubuh yang gemuk, itu ternyata kebutuhan daripada gaya untuk menghasilkan gerak itu berbeda-beda. Itu tadi ya, bisa dipahami saya berharap, karena ini kejadian sehari-hari yang saya yakin cepat sekali dimengerti oleh kalian ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Misalnya ketika kalian harus membonceng misalnya seseorang di belakang sepeda kalian gitu ya. Ketika kalian harus memindah sebuah benda dan lain sebagainya. Itu
kalian coba pikirkan gaya-gaya apa yang berpengaruh pada gerak benda tersebut, sehingga kita bisa mencoba untuk mencari gaya resultan daripada gaya-gaya tersebut ya. Apakah dia searah atau berlawanan, sehingga dibutuhkan gaya yang lebih besar atau justru lebih kecil karena ada tambahan dari gaya lain. Itu contoh ya. Kita berlanjut ke hukum 3 ya. Jadi saya berharap hukum 2 sudah bisa dipahami. Nanti ketika kalian tiba waktu untuk mengerjakan tugas-tugas, itu saya berharap akan lebih paham lagi dengan praktikum atau mengerjakan tugas mandiri. Kita akan menjadi lebih diarahkan untuk memahami secara lebih konkret bagaimana bekerjanya hukum 1 dan hukum 2, termasuk hukum 3 ini. Apa bunyi daripada hukum 3 Newton? Ini tetap berlanjut dari prinsip atau dari peristiwa benda yang bergerak. Jadi di hukum 1 Newton, semua benda itu malas ya untuk bergerak atau menambah kecepatannya. Kemudian hukum 2 Newton, ketika benda hendak digerakkan, maka besarnya gaya yang diperlukan untuk menghasilkan percepatan pada benda itu ternyata sebanding dengan massa dikalikan dengan percepatan benda itu ya. Sedangkan di hukum ketiga adalah ketika kita memberikan gaya ya, ada sebuah gaya yang diberikan pada benda untuk menggerakkannya misalnya ya. Maka menurut Newton gaya itu ternyata benda tersebut ternyata tidak benar-benar pasif ya. Jadi semua gaya yang diberi semua benda yang diberi gaya walaupun misalnya tidak menghasilkan gerakan, ketika benda diberi gaya ternyata benda tersebut akan balik memberikan gaya pada gaya luar itu tadi ya. Jadi akan memberikan gaya balik ya. Akan memberikan reaksi. Nah, ini menurut Newton itu begitu ya. Jadi semua benda yang diberi gaya akan memberi gaya balik. Sehingga itu disebut dengan hukum pasangan aksi reaksi. Seperti misalnya kalian melempar sebuah bola. Kalian melempar sebuah bola, bola membentur lantai misalnya. Jadi bola kan memberi gaya pada lantai itu. Tetapi sebaliknya juga, lantai juga memberi gaya balik kepada bola, sehingga bola bisa jadi mantul. Nah, mantul seberapa jauh mantulnya itu tergantung seberapa besar gaya lempar kita, karena kan gaya lempar kita itu menentukan seberapa besar gaya yang nanti akan diberikan balik oleh lantai. Yang kedua, yang menentukan apakah dia mantul atau enggak, ya sifat daripada bola itu sendiri. Apakah bola itu bersifat elastis ya, sehingga mampu menerima gaya itu, sehingga pemberian gaya balik daripada lantai itu akan berakibat pada berubahnya arah dari bola, dari arah menuju ke bawah menjadi balik ke atas. Tapi jika ternyata bola itu tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak elastis, ya bisa jadi ketika dilempar dengan keras, justru bola itu akan mengalami kerusakan. Misalnya begitu ya. Atau tidak bisa mantul dengan baik ya. Tergantung dari dua itu berarti. Jadi besarnya gaya plus daripada. Plus yang kedua adalah sifat bahan atau sifat bahan yang menyusun dari benda itu. Itu disebut dengan hukum aksi reaksi. Saya akan memberikan contoh lagi pada demonstrasi tentang bola berikut. Saya berharap kalian bisa menjadi lebih paham setelah mengamati demonstrasi sederhana ini ya. Mari kita simak. Ya, mahasiswa sekalian, ini di dekat saya ada 2 buah balon ya, yang akan kita coba dan hendak saya tunjukkan bagaimana kedua balon ini dapat menjadi contoh tentang adanya hukum
3 Newton atau hukum aksi reaksi. Mari kita simak. Saya akan melempar atau menggerakkan satu balon ini agar bisa membentur balon yang satunya lagi, dan kita amati apa yang akan terjadi. Ya, saya berharap kalian jadi lebih paham ya dengan demonstrasi tadi. Ternyata semua benda yang memberikan gaya pada benda lain akan menerima gaya juga, gaya balik daripada benda yang diberi gaya tersebut. Sehingga ada aksi, ada reaksi. Ya. Untuk contoh yang terakhir, selain demonstrasi tadi, misalnya bagaimana orang yang kejatuhan buah ya, misalnya dari atas pohon. Ya. Jadi ada buah dari atas pohon yang jatuh. Menurut cerita dulu Newton itu terinspirasi tentang hukum-hukum gerak ini, hukum-hukum dinamika ini, hukum 1, 2, 3 dan Newton, plus hukum gravitasi, itu ketika dia kejatuhan buah apel ya. Jadi ketika dia sedang mikir duduk di bawah pohon apel, ternyata ada buah apel yang jatuh ke kepalanya itu ya. Dan mungkin kalau orang lain kejatuhan apel seperti itu ya ini aja ya, ngeluh gitu ya, atau ngomong nggak karu-karuan itu misalnya, atau marah gitu ya. Tapi Newton saat itu karena kebetulan dia sedang memikirkan berbagai macam eksperimen yang mungkin yang sedang dia lakukan berkaitan dengan gerak, justru itu membuat dia berpikir dan akhirnya memunculkan ide. Tapi itu cerita ya, kita benar atau enggaknya enggak benar-benar bisa tahu. Tapi kalau kita banyak baca buku, cerita ini betul-betul seolah-olah memang terjadi ya, karena banyak diceritakan oleh sejarah-sejarah sains ya. Termasuk juga kalian tahu kenapa salah satu produsen laptop dan juga handphone ya, itu mereknya itu Apple, kan ada itu ya, Apple itu ya, yang sangat populer ya, yaitu apel yang cuil itu ya, apel yang cuil. Nah sebelum logonya itu apel yang cuil kayak gitu, dulu sebelumnya Apple itu logonya nggak kayak gitu. Logonya itu adalah Newton sedang duduk di bawah pohon dan kejatuhan apel. Jadi apel yang dimaksud oleh si pendiri produsen apel itu adalah apel yang jatuh ke kepalanya Newton. Kenapa kok menggunakan logo itu? Karena mungkin bagi mereka itu adalah suatu fenomena besar dalam sains yang akhirnya berkembang menghasilkan banyak teknologi di zaman sekarang. Tapi itu sekedar cerita. Mari kita bahas tentang apel yang jatuh ke kepala Newton saat itu ya. Apel yang jatuh mengenai kepala. Maka kan berarti apel itu memberi gaya kepada kepala Newton saat itu. Nah, kalau berdasarkan hukum aksi reaksi berarti kan harusnya kepala Newton juga memberikan gaya balik kepada apel tersebut. Sehingga bisa jadi ya apel itu enggak langsung jatuh, tapi mantul ke atas sedikit gitu ya, sesuai dengan gaya yang diberikan oleh apel ya. Nah, karena ada gaya yang bekerja pada kepala Newton, ya akhirnya kepala Newton menjadi sakit atau justru benjol itu misalnya begitu ya. Itu menunjukkan bahwa
gaya yang diberikan oleh benda yang sedang jatuh itu sangat besar ya. Karena semua benda yang jatuh mengalami percepatan dan percepatan itu sebanding dengan gaya yang bekerja. Semakin jauh, semakin tinggi sebuah benda jatuh, maka nanti ketika sampai ke permukaan bumi, karena dia mengalami percepatan terus, berarti gaya yang bekerja pada saat dia semakin cepat itu juga semakin besar. Sehingga daya rusak daripada benda tersebut juga kemungkinannya juga besar. Menjatuhkan benda hanya sejauh 1 meter mungkin tidak membuat benda itu rusak ya. Tapi menjatuhkan benda itu dari atas gedung misalnya, ya benda itu bisa pecah ya, bisa hancur berantakan. Orang yang jatuh dari ketinggian 1 meter, dia dari atas meja misalnya, ya mungkin dia hanya merasa sakit. Tapi kalau dia jatuh di atas gedung yang tinggi, dengan percepatan yang terus bertambah, maka ya bisa dibayangkan bagaimana kondisi tubuhnya. Ada juga sesuatu yang menarik pada orang-orang yang bekerja atau memiliki hobi terjun bebas ya. Atau ini ya, terjun bebas, para perenang yang meloncat ke air ya. Istilahnya loncat indah itu ya. Jadi ternyata ada ukuran berapa ketinggian yang maksimal, berapa ketinggian maksimal yang dapat dilakukan oleh seorang yang hendak terjun indah atau terjun bebas, loncat indah ke air ya. Kalau di atas ketinggian tersebut ternyata nanti percepatan yang dialaminya menjadi sangat kuat, sangat tinggi sehingga gaya yang bekerja pada dia yang jatuh dapat membuat si peloncat indah itu mengalami kecelakaan atau bahkan rusak tubuhnya walaupun hanya menyentuh air ya. Nah, karena gaya yang bekerja itu sangat besar. Sepengetahuan saya itu kira-kira jaraknya 27 meter ya. Di atas itu maka itu sudah berbahaya. Walaupun hanya menyentuh air, tapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia terus mengalami percepatan, maka tentu saja gaya yang bekerja pada tubuhnya dan akan diterima balik oleh tubuh itu ketika membentur air akan sangat besar. Nah, itu ya. Itu berbagai macam implikasi daripada hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton ini ya. Setelah kita mempelajari bersama, kalian mungkin menjadi lebih paham ya bahwa ternyata hukum 1, hukum 2 ataupun hukum 3 Newton itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya. Walaupun menjelaskan hal-hal yang berbeda, tetapi hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 itu sebenarnya sama-sama terjadi ketika benda sedang bergerak ya. Entah benda tersebut dari diam menjadi bergerak, atau dari bergerak menjadi lebih cepat, atau menjadi lebih lambat, atau bahkan konstan geraknya ya. Semuanya memiliki penjelasan dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, ini yang membuat kita sebaiknya betul-betul memahami konsep Newton itu secara utuh ya, satu dengan yang lain, sehingga betul-betul hukum Newton ini membuat kita paham bagaimana fenomena benda bergerak berdasarkan konsep dinamika. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita buka ruang tanya jawab ya. Silakan, mungkin ada yang hendak ditanyakan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap bersemangat untuk mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai calon guru IPA di masa depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.